Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Betri Wendra, pada mata kuliah Kalkulus Perubahan Banyak. Baik, kali ini kita akan membahas tentang aljabar turunan dan aturan rantai. Oke, di sini ada tentang apa ya? Ini cuma ilustrasi saja. Saya rasa Anda bisa pahami ini ya. Ini tentang kemiringan ya. Di sini saya akan langsung ya memberikan contoh supaya Anda lebih paham gitu ya. Di sini ini masih definisi dari turunan ya. Jadi turunan itu ya, turunan pertama fungsi f dikatakan di titik x ya sama dengan c, ya didefinisikan seperti ini. Ya, f aksen c sama dengan limit fx min fc per x min c untuk x menuju c ya, mendekati c bila limit di atas ada. Oke, limit ada berarti nanti limit kiri dan limit kanannya sama. Itu yang perlu diingat itu ya, konsep pelajaran sebelumnya. Oke, kita bisa menulis diferensial itu seperti ini ya. Ini berarti dia diferensiabel di titik C gitu ya. Ya, diferensiabel itu apa ya? Terturun. Ya, sulit mencari bahasa Indonesianya ya, kita pakai diferensiabel saja. Jadi ini dia diferensiabel di C. Oke, maaf. Sekarang kita punya fungsi fx sama dengan ya c per x. Ditanya turunan pertama fungsi f di titik x sama dengan 3 ya, x sama dengan 3 ya. Kita itu dengan mudah ya menentukan, kita pakai definisi saja ya. Ini definisinya adalah ini limit ya dari fungsi ini dikurang ya fx dikurang f3 per x min 3 x mendekati 3 ya. Di sini fx-nya kita masukkan, fungsinya itu per x. Untuk di sininya berarti x-nya ganti dengan 3 hingga kita peroleh seperti ini ya. Dan ini bisa kita jadikan min dalam kurung x min 3 ya. Ini sama ya, nanti kita peroleh nilainya itu min 1/9. Baik, sekarang ada turunan sepihak ya. Nah, ini yang kita sebut tadi. Tadi kan salahnya limitnya ada, maka limit kiri limit kanan harus sama. Nah, nanti ini berembes ke parented ke continue ya, continue, maka fungsinya harus continue. Oke, nanti kita lihat syarat cukupnya ya. Oke, di sini. Oke, sebelum ke sana ya, ini clear ya. Ini ada fungsi ya, fungsi discrete fx sama dengan x kuadrat min x plus 3 untuk x kecil dari 1, kemudian fx sama dengan 1 plus 2 akar x untuk x besar sama dengan 1. Oke, di sini kita akan mencari ya, menyelidiki apakah fungsi fx ini diferensiabel di x sama dengan 1. Oke, dengan cara yang sama seperti tadi ya, cuman ini kita pakai pendekatan kiri dan kanan ya. Nanti kalau limit kiri limit kanannya sama ya, berarti dia continue, berarti untuk syaratnya terpenuhi untuk dia terturun atau diferensiabel di x sama dengan 1. Di sini kita peroleh ya, saya rasa ini Anda sudah lancar ini untuk memasukkan operasi ini ya. Nah, ini fx ya, tinggal jadi karena dia dari kiri mendekati 1, maka kita pakai yang ini berarti ya kan, pakai fungsi yang pertama. Nah, untuk sama dengan 1 ini kan x sama dengan 1, maka kita pakai fungsi yang kedua ini. Nah,
dengan X nya kita ganti dengan 1 ya, seperti itu ya. Nah, kita lakukan operasi seperti ini. Oke, kita peroleh nilai 1. Kemudian yang dari kanan, kalau dari kanan berarti ini semua ya, fungsi yang kedua ini semua ya. Di sini ini fungsinya, di sini yang kita masuki 1. Nanti kita peroleh juga 1. Karena dia sama, maka dia diferensiabel di X sama dengan 1. Oke. Oke, ini ada lagi contoh nih. Ini sepertinya contohnya hilang ya. Di sini harus ada fungsinya. Oke. Ya, kita cari contoh lain. Sebenarnya kita bisa saja buat fungsinya ini. Ya, sudah kelihatan ya. Juga fungsi diskrit ya. Fx sama dengan min x untuk x kecil dari untuk di sini fx nya min x. Oke. Oke. Fx sama dengan min x untuk x kecil. Coba saja ya. Ya, sini fx sama dengan ini min x untuk x kecil dari 0 dan bernilai x untuk x besar sama dengan 0 ya, seperti inilah kira-kira ya, sama persis seperti tadi ya. Jadi sini fx nya kalau kita dari kiri berarti kita pakai yang pertama ini, berarti min x gitu ya. Untuk 0 berarti 0. Oke, maaf sebentar. Sehingga kita peroleh seperti ini ya. Nah, kita dapat min 1. Untuk dari kanan maka fx nya berarti yang x ya. Ini 0 juga ya. Jika ini 1 karena tidak sama berarti dia tidak diferensiabel di x sama dengan 0. Baik. Oke, di sini dikatakan ya. F continue di X sama 1. Nah, ini tadi limit kiri kanan sama. Ini syarat perlunya ya. Dan syarat cukupnya ini. Ya, turunan kiri sama dengan turunan kanan di X sama 1. Oke. Ya. Oke, saya nggak ada ini ya, nggak ada masalah. Karena ini di sini kita hampir sama seperti tadi, hanya saja kita akan menentukan konstanta a dan b ya, agar fungsi fx ini diferensiabel di x sama 1. Kalau dia diferensiabel di x sama 1, maka dia yang pertama syarat perlunya itu dia harus fungsinya harus continue di x sama 1. Nah, kemudian syarat cukupnya ini ya, turunan kiri sama dengan turunan kanan. Cukup itu saja, sama seperti tadi ya. Sekarang untuk sama dengan 1 berarti kita dekati dari kiri, kita pakai fungsi yang ini ya. Nanti untuk yang sama dengan 1 pakai yang ini. Baik. Nah, di sini kan sudah nampak nih ya. Nah, seperti ini. Saya rasa Anda sudah bisa lancar ini. Nah, ini dapat 2. Kemudian yang dari kanan ya. Nah, kita peroleh ini A ya kan. Nah, ini kan harus sama ya, harus sama, sehingga A sama dengan 2 ya. Kalau A sama dengan 2 berarti B nya berapa ya kan, gitu. Kita tinggal kan A itu sama dengan ini ya. Nah, A sama dengan limit x menuju 1 x kuadrat plus b ya kan. Berarti A sama dengan 1 plus b ya. Maka ya B nya sama dengan A kurang 1 ya. Berarti
Oke, kalau A-nya 2 berarti B-nya 1, udah gitu aja. Oke, sekarang ini adalah soal latihan ya. Silakan dikerjakan di buku latihannya. Oke. Dengan menggunakan aturan pencarian turunan dapat diturunkan aturan untuk mencari turunan sebagai berikut. Oke. Ya. Ini tulisannya agak berantakan sedikit ya. Jika fx sama dengan k, maka ya, f aksen x sama dengan 0. Oke. Ya, k ini maksudnya konstanta ya. Ini fungsi konstan. Maka turunnya pun 0 ya. Oke, saya rasa ini Anda bisa baca sendiri. Sekarang kita lihat contohnya ya. Di sini ada tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 4 ya. Maka f aksen x sama dengan, nah ini saya ini sudah clear ya. 3-nya jadi ini koefisien dari x pangkat berikutnya, berarti ini dikurangi 1 ya, pangkatnya menjadi 2. 3-nya ke sini ya. 3-nya ke sini tadi. Pangkatnya berkurang 1 ya. Di sini juga 3 dikali pangkat, ini pangkatnya tadi, pangkat sebelumnya ya, pangkatnya tinggal 1 ya, karena dikurang 1. Ini 6 ya, 6x. Konstanta menjadi 0 ya, saya nggak sulit ya. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 1 dikali x kuadrat plus 2x plus 3. Oke, ini boleh kita inikan dulu ya. Di sini dia melakukan apa ini ya, kali ke dalam ya, tapi seperti x. Oke. Nah, ini sebenarnya banyak cara ya, boleh saja ini turunan ini dulu gitu ya, dikali ini ya. Nah, ini turunan ini kemudian ini ditambah dengan ini yang itu loh, yang u aksen v ya, u aksen v ditambah u v aksen, nah gitu. Ini turunan dari fungsi yang seperti ini ya, uv. Atau bisa juga Anda kalikan dulu, tapi ini kan dari lama ya, dikalikan dulu kemudian baru kita turunkan. Kalau sudah dapat seperti ini ya, nanti bersama seperti contoh nomor 1 ini, maka baru kita turunkan, boleh juga, tapi itu akan makan waktu ya. Nah, lebih baik seperti ini saja pakai rumus yang ini ya. Kemudian dari ini kita misalkan u gitu ya, u yang ini v gitu kan, maka turunannya adalah turunan ini dikali ini ditambah dengan ini dikali turunan ini gitu ya. Itu sudah semua di sana sudah paham itu ya di SMA. Ini yang ketiga, tentukan turunan pertama dari ini. Nah, ini kita misalkan u nya ya, yang di atas, yang di bawah kita misalkan v. Nah, maka turunannya adalah, nah ini kebalikannya nanti nih ya, ini u aksen v dikurang u v aksen ya, u v aksen per v kuadrat. Nah, oke. Kuadrat seperti itu ya rumusnya. Ini untuk perkalian ya, yang ini untuk pembagian. Oke. Sekarang aturan rantai ya. Saya akan langsung lihat ke contoh. Nah, sini ada contoh. Di sini kita punya fungsi y sama dengan akar dari x kuadrat plus 1 ya. Tentukan turunan pertamanya terhadap x. Oke. Di sini kita misalkan ya, yang x kuadrat plus 1-nya itu sama dengan u gitu ya.
sehingga bentuk seperti ini berarti ya. Berarti dia karena ini pangkat setengah. Oke, maka turunannya kan seperti ini ya, turunan seperti ini ya. Nah, maka dari sini ya bisa langsung kita buat seperti ini ya, karena dy du sama dengan ini gitu ya, maka dan ini du dx sama dengan 2x ya. U itu kan ini ya, turunan dari u terhadap x dengan 2x. Nah, maka dy dx sama dengan ini 2x per 2 kali ini yang ada di u tadi ya. Oke. Oke, clear ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Oke, ini ada latihan, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Baik, demikian ya materi untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih.